Halo, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudetek, Kudet Channel atau Kudetek Universe. Udah banyak banget channelnya ya. Nanti kita bakal bikin kudet apa lagi atau udah kudet horor mungkin ya. Oke, di video kali ini di depan saya atau depan layar kalian sudah ada yang namanya mechanical gaming keyboard dari brand Fentech Indonesia. Akhirnya Fentech Indonesia mempercayakan channel Kudetek sebagai media reviewer untuk produk terbaru mereka gitu kan. Ya, Fentech Indonesia baru aja ngerilis sebuah mechanical gaming keyboard dengan layout 60% yang emang banyak banget ditunggu oleh kalian para kaum kerehore, para pecinta gear gaming yang harganya kerehore pastinya. Ini adalah Fentech MaxFit 61, sebuah mechanical gaming keyboard dengan layout 60% yang ditunggu oleh kalian. Bahkan saya juga nunggu banget nih, Fentech kapan sih ngerilis 60% mechanical gaming keyboard? Akhirnya ngerilis juga dah yang namanya Fentech MaxFit 61 ini. Jadi nggak usah lama-lama karena memang saya udah menggunakan keyboard ini kurang lebih 1 minggu gitu ya. Karena memang keyboard ini spesial banget dari Fentech Indonesia. Apa sih yang spesial ngap? Langsung aja ditonton ulasan atau reviewnya. Untuk packagingnya terbilang kompleks bre. Kita bakal dapat perintilan yang cukup banyak nih. Mulai dari unit keyboardnya, switch spooler, keycap spooler, kabel Type-C yang detachable, user manual, dan kartu garansinya. Untuk unit keyboardnya, selain punya ukuran yang compact dengan panjang 294 mm kali lebar 103 mm dengan ketinggian atau tebal di 42 mm. Desainnya juga terlihat minimalis berkat finishing hitam glossy di sekujur case-nya. Sedangkan untuk keycaps-nya dibalut finishing hitam matte bertekstur bre. Di sisi depan case terdapat emboss branding dari Fentech MaxFit 61. Fontnya dicetak dengan warna hitam yang lebih gelap dari case-nya bre. Mungkin bagi Fentech, pemilihan warna di font ini cukup dilema, di mana pemilihan warna hitam punya resiko nggak terlalu terlihat bre. Tapi kalau di print dengan warna lain, contohnya putih, pasti bakal kelihatan lebih norak ya. Pindah ke case di sisi sebaliknya, terdapat port Type-C yang diletakkan di sudut kiri. Ini akan memudahkan kabel manajemen di setup kalian. Sedangkan di sisi bawah, terdapat 4 buah rubber feet yang punya bentuk memanjang. Ini cukup mampu menjaga grip keyboard kalian biar nggak mudah bergeser. Case dari Fentech MaxFit 61 ini punya build quality yang cukup solid dan kokoh bre. Sedangkan untuk plate-nya berbahan metal berwarna putih. Dengan desain seperti ini, kalian bisa menghemat space di setup kalian dan tentunya bakal terlihat semakin clean berkat desainnya yang minimalis. Jikalau kalian seorang pribadi yang mobile, Fentech MaxFit 61 ini bakal dengan mudah masuk ke kabinet ransel kalian untuk dibawa ke berbagai tempat. Apalagi dengan kabel yang bisa dilepas pasang bre. Kekhawatiran kalian soal kabel yang tertekuk akan hilang. Kabelnya sendiri punya panjang 1,5 meter dengan interface USB Type-C yang sayangnya belum dilapis braided. Bukan sebuah masalah besar sih, karena kabel pada keyboard kan cenderung statis atau diam di tempat. Untuk ke-61 key-nya pakai profile OM. Build quality-nya berbahan plastik ABS yang diberi warna hitam matte dengan sedikit tekstur di sisi legend-nya. Per key-nya punya kualitas yang solid dan potongannya yang rapi bre. Teknik printingnya menggunakan teknik double shot injection dan tentu aja tembus LED. Font yang tercetak di keyboard ini berjenis font gaming. Tentu ini bukan selera semua orang ya. Tapi Fentech mendengarkan masukan dari market yang banyak komplain tentang key-key besar seperti spasi, shift, enter, dan caps lock yang dirasa kurang smooth. Sehingga mereka menghadirkan loop khusus di sejumlah key tadi biar menghasilkan feel typing yang lebih smooth bre. Walaupun dengan layout sesimpel ini, Fentech tetap berusaha menyediakan kemudahan bagi kita buat shortcut multimedia melalui tombol kombinasi Fn plus tombol tab atau Q atau W atau E atau R dan juga T. Tapi sedikit menjadi perhatian, letak arrow key-nya yang agak berbeda. Begitupun letak tombol Fn dan kontrol yang terbalik jika dibandingkan dengan keyboard 60% lainnya bre. Mungkin perlu adaptasi buat penyesuaian terlebih dahulu bagi calon pembeli nih, apalagi yang baru pakai layout 60%. Yang istimewa di Fentech MaxFit 61 ini, switch-nya hot swap 5 pin bre. Jadi nggak perlu repot-repot solder menyolder kalau mau ganti switch. Fentech sendiri menyediakan switch bawaan berupa blue switch dari Otemu. Blue switch Otemu adalah switch berjenis tactile yang punya karakteristik clicky dengan bunyi klik-klak yang cukup nyaring. Aktuasinya sendiri cukup berat di 60G dengan lifespan klik hingga 10 juta kali klik. Gokil! Switch-nya ini lebih digemari bagi sebagian besar gamer loh, karena memang rada berisik ya. Bagi saya pribadi, yang jadi nilai minus di keyboard ini adalah koneksivitasnya bre. Karena keyboard ini hanya disediakan di mode wired aja.
Padahal akses detectable udah memberikan kesan bahwa keyboard Fantech MaxFit 61 ini siap digunakan pada mode wireless. Mungkin kehadiran LED RGB bisa menghibur calon pembeli Fantech MaxFit 61 ini, karena memang kualitas LED RGB-nya yang dihasilkan ternyata cukup baik, bre. Nyalanya rapat dan padat karena terdapat titik LED di setiap switch-nya. Konfigurasinya juga cukup mudah. Untuk set modenya bisa dengan kombinasi Fn plus N atau Fn plus M. Untuk set tingkat breathless-nya dengan kombinasi Fn plus G dan Fn plus H. Untuk set laju kecepatan RGB-nya dengan kombinasi Fn plus Y ataupun Fn plus U. Oke, berarti itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai mechanical gaming keyboard 60% dari Fantech, yaitu Fantech MaxFit 61. Jadi sekarang saya langsung ngomongin soal harganya kali ya. Ya, buat kalian yang nungguin 60% keyboard dari Fantech, ini saatnya untuk ngasih tahu harganya. Berapa singap? Harganya adalah Rp459.000. Murah banget itu loh. Oke, berarti udah tahu kan harganya berapa? Harganya adalah Rp459.000. Sekarang saya kasih tahu dulu atau jabarin poin-poin penting sebelum kalian memilih, meminang atau membeli Fantech MaxFit 61 ini. Pertama, mengenai switch soketnya. Ini suatu keunggulan yang bener-bener bagus di harganya, bre. Karena memang ini sudah hot swappable. Beda sama swappable. Kalau swappable itu cuma bisa ganti switch tertentu doang gitu loh. Oke, switch yang digunakan adalah OTEMU Blue Switch. Tapi kita bisa ganti semua switch yang ada di pasaran. Contohnya aja di depan saya ini ada 5 switch berbeda. Pertama itu ada switch Gateron KS8 Red Switch. Kedua ada Durox T1 Smoky Switch yang warna hijau. Ketiga ada Kailbox Noble Yellow Switch yang warna kuning. Keempat ada OTEMU Ice V2 Clear yang warna putih bening. Dan yang terakhir ada Kailbox Black Switch. Jadi ada 5 switch berbeda yang udah kita tes masukin ke keyboard Fantech MaxFit 61 ini. Ternyata bisa. Karena memang soket yang digunakan adalah universal 5 pin switches. Jadi mau 3 pin, 5 pin semuanya bisa masuk ke Fantech MaxFit 61 ini. Yang kedua mengenai detachable, yang artinya kabelnya ini bisa dilepas pasang. Ya memang udah wajib sih ya 60% layout itu pakai kabel yang bisa dilepas pasang, karena biar gampang atau simple dibawa kemana-mana. Poin yang ketiga mungkin build quality-nya, bre. Karena memang di harga segini beneran kita dapat build quality yang cukup bagus. Apalagi di bagian case-nya dan di bagian keycaps-nya juga kali ya. Karena memang di bagian spasinya itu bener-bener bagus banget. Walaupun nggak ada stabilizernya, tapi nggak goyang sama sekali atau nggak wobble sama sekali. Jadi ini bagus banget di harganya. Selanjutnya kita bahas softwarenya, bre. Pastilah nih keyboard punya software. Kalian bisa download di websitenya Fantech ya, atau klik link di deskripsi video ini. Softwarenya sendiri menurut saya useful banget, bre. Opsinya lengkap dan sangat user friendly. Pertama, klik gambar keyboardnya yang bertuliskan MaxFit 61. Nanti langsung diarahkan ke mode per RGB duniawi, bre. Di sini kita dikasih 15 mode RGB ya, dan ada satu mode yang menurut saya bagus banget, tapi sama Fantech gak disinggung sama sekali. Parah sih, ini bagus banget, bre. Yaitu mode musical rhythm atau lebih dikenal audio visualizer. Ini bukan pakai mikrofon loh, melainkan langsung dari softwarenya. Jadi kalau kalian pakai headset pun tetap bisa modenya, bre. Kalian dengerin musik, nanti otomatis ngikutin tuh irama musiknya. Lihat dah, keren banget modenya, bre. Cakep. Kita juga bisa custom warna LED-nya per key. Kalian bisa buat sendiri dah LED sesuka kalian pakai mode kostum. Selanjutnya di software ini kita bisa custom fitur per key. Contohnya tombol X saya custom jadi kalkulator, tombol C custom jadi open my computer, dan lain-lain dah. Kalian bisa otak-atik sendiri di softwarenya ini. Dan terakhir dikasih opsi makro pastinya. Lengkap banget dah kalau ngomongin software dari MaxFit 61 ini, bre. Dan yang terakhir ini mungkin jadi catatan buat kalian
kalian pengguna atau user 60% layout baru gitu, atau baru nyoba layout 60%, ini bener-bener wajib diperhatikan. Karena memang Vantex Max Fit 61 ini punya layout keycaps yang berbeda ya bre ya. Kayak misalkan arrow key-nya posisinya beda, terus tombol FN dan window yang sebelah kanan beda juga. Tapi ya banyak banget fitur-fitur yang ada di bagian keycaps-nya ini. Maksudnya tombol multimedianya nggak diilangin walaupun cuma layout 60%. Kadang kan di 60% layout lainnya mungkin ya tombol-tombol multimedia itu diilangin coy. Tapi di Vantex Max Fit 61 ini nggak sama sekali. Jadi sebenarnya fungsionalitasnya nggak dihilangin, tapi kita cuma diminta buat adaptasi lagi. Namanya adaptasi sebentar doang kok, lama-lama kebiasaan kok. Mungkin kesimpulan dari si pribadi mengenai konektivitasnya. Kalau misalkan disematkan mode wireless, ya itu beneran bagus banget. Ini udah ngalahin semua 60% yang ada di pasaran, bre. 459.000 kita dapat wireless mode misalkan gitu ya. Tapi menurut saya sih wireless mode bukan jadi suatu masalah ya. Karena memang kebanyakan dari kita juga main game kompetitif yang memang ngandelin kecepatan biar nggak delay sama sekali gitu loh. Karena memang kalau misalkan dikasih mode wireless Bluetooth misalnya, itu tetap dapat latency yang tinggi juga. Jadi mengganggu permainan kita, apalagi kita main game kompetitif macam Valorant yang emang butuh refleks yang cepet gitu loh bre. Kecuali memang dikasih dongle receiver 2.4 GHz yang minim latency, itu baru bagus. Jadi mungkin koneksi wireless menurut saya tidak terlalu dipermasalahkan di Vantex Max Fit 61 ini. Udah pakai detachable USB Type-C, itu udah bagus banget menurut saya. Jadi itu dia review atau ulasan dari saya mengenai mechanical gaming keyboard dari Vantex, yaitu Vantex Max Fit 61. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye. Bagus nih.